Halo, welcome back di Ruang Mama. Balik lagi di YouTube channelnya Ruang Mama. Hari ini Ruang Mama akan ngasih tahu ke kalian semua, ngasihkan review tentang facial wash. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel aku dan bunyikan loncengnya, serta apabila ada pertanyaan yang belum jelas, yang masih ganjel, bisa kalian DM Instagram aku @nnisabel, L-nya 1 kali. Atau kalian bisa langsung klik di description box, ada langsung link Instagramku. Oke, langsung aja. 3 facial wash ini dari yang harga 20.000 sampai yang harga ratusan ribu. Aku menemukan facial wash ini benar-benar suatu eksperimen atau coba-coba di muka aku. Untuk yang baru pertama gabung, aku jelaskan kembali. Muka aku adalah muka yang berminyak, bukan hanya di daerah T-zone, melainkan di seluruh wajahku. Kelihatan banget. Baru 10 menit aku make up untuk bikin video ini, langsung minyaknya itu udah keluar. Jadi aku nggak perlu pakai face mist ya untuk mengglowingkan wajah aku ketika aku memakai riasan, karena memang sudah berminyak dan glowing banget. Karena minyaknya tadi ya glowingnya, bukan glowing karena make up. Ini tak lihat-lihat ini, mohon maaf ya, ini ada bekas gigitan nyamuk yang masih belum hilang juga, nggak tahu deh ini nyamuknya cinta banget sama muka aku sampai nemplok-nemplok gini di mukaku. Ini adalah riasan tanpa foundation. Aku hanya menggunakan sunscreenku karena ini masih pagi hari, pagi tengkang, dan banyak sinar matahari yang muncul ke permukaan bumi. Jadi aku hanya menggunakan sunscreen dan bedak tabur. Aku tidak pernah menggunakan foundation kalau tidak di waktu-waktu tertentu. Oke, langsung aja aku akan mereview 3 facial wash dari yang harga 20 ribuan sampai harga 100 ribuan. Tapi semua facial wash ini apabila dikalkulasi penggunaannya, facial wash ini sangat murah. Langsung aja, facial wash yang pertama yang sering aku gunakan adalah dari tang tang teng teng teng. Ini dari Agnes yang creamy wash. Kemasannya seperti biasa, ini bentuknya tub gini dari plastik. Di sini lengkap ada cara penggunaan sampai ingredient serta manfaatnya. Jadi ini yang sebenarnya aku lebih suka yang oil control. Jadi oil control itu ada scrubnya, butiran scrubnya. Yang ininya itu warna orange. Tapi karena aku tuh susah banget mendapatkannya di Indomaret dan Alfamart terdekat di rumah aku, dan aku tuh males banget nyarinya. Dari dulu aku tuh males banget keluar rumah. Akhirnya aku cari yang gampangnya, pakai yang Agnes yang creamy wash. Tapi ini tidak menimbulkan jerawat aku makin banyak di kulitku. Aku ingatkan kembali, apa yang aku pergunakan belum tentu juga cocok untuk kulit kalian. Jadi kenali dulu kulit kalian itu kulit yang seperti apa. Apakah sama dengan kulitku yang berminyak dan gampang jerawatan? Gampang banget juga komedoan dan beruntusan apabila aku lupa untuk mencuci wajahku. Agnes Creamy Wash ini harganya nggak lebih dari 20.000. Ada yang jual 14, 15, 16, 17. Nah, paling mahal aku belatin 20.000 aja ya. Dengan harga 20.000, kita mendapatkan 50 gram. Jadi ini kemasannya 50 gram. Ingredient yang pertama yang mencuri perhatianku saat aku membaca si kemasannya, di sini tertulis mengandung isopropil metilpenol yang fungsinya untuk melawan bakteri-bakteri penyebab jerawat. Yang kedua, dia mengandung palmitic acid yang fungsinya untuk melembabkan wajah. Yang ketiga, mengandung lactic acid yang berfungsi untuk mengangkat sel-sel kulit mati atau ini yang disebut eksfoliasi. Dan ingredient yang paling membuat aku tertarik untuk membelinya yaitu sodium hidroksida yang mampu untuk menghilangkan atau membersihkan minyak-minyak di wajah. Karena kalau semakin banyak minyak, kita semakin banyak kemedoan, kulit akhirnya itu minyaknya tidak bisa keluar, maka timbullah jerawat. Si Agnes Creamy Wash ini mengklaim bahwa dirinya bisa untuk menghilangkan sebum dan menghilangkan kotoran penyumbat pori-pori. Apakah aku merasakan itu dari klaim yang dijelaskan? Ya, aku merasakannya karena memang dia mampu membersihkan wajah aku dari minyak. Jadi satu kali pakai sabun cuci mukanya itu sudah mampu mengangkat minyak-minyak yang ada di kulit wajahku. Apalagi kalau habis bepergian ya, terutama pulang-pulang pasti minyaknya banyak. Kalau pakai ini itu ampuh untuk mengangkat minyak-minyak dan kotoran. Dan langsung aja, produk kecintaan facial wash untuk kulit-kulit yang seperti aku adalah Cetaphil Gentle Skin Cleanser. Ini aku mesti belinya itu yang kemasan 500 ml. Awalnya aku menggunakan ini karena anakku itu hipersensitif terhadap sabun wajah atau sabun badan tertentu. Akhirnya aku menggunakan ini untuk anakku karena katanya bisa juga untuk kulit-kulit yang sensitif. Akhirnya aku pakai ini di kulit wajahku dan hasilnya wow banget. Oke, langsung aja, ini dia. Nah, kemasan yang 500 ml ini
botolnya itu pump, jadi kita memudahkan ngambil produknya dari kemasannya. Di sini lengkap, ada cara penggunaan, ingredient, sampai tanggal expirednya itu sudah ada di kemasannya. Nah, itu dia gambaran produknya, kemasannya. Ingredient yang di sini yang tertulis, aku bacakan aja ya karena sangat banyak. Pure water, cetyl alcohol, propylene glycol, sodium lauryl sulfate, steril alkohol, metil hidroksi benzoat, propil hidroksi benzoat, butil hidroksi benzoat. Mohon maaf, aku kurang tahu cara penyebutannya yang benar kayak gimana. Butil, propil, sama metil. Di sini itu diklaim bahwa dia itu bisa digunakan tanpa menggunakan air. Jadi kayak milk cleanser biasa gitu, pakai kapas gitu. Tapi kalau aku sendiri lebih seneng kalau cuci muka itu selalu menggunakan air. Tapi ini juga bisa tanpa penggunaan air. Terus di sini diklaim bahwa dia itu untuk kulit yang sensitif. Ini juga ditulis non comedogenic, bagus untuk bayi juga. Mampu menyeimbangkan pH, tanpa fragrance atau tanpa parfum, tanpa pewangi buatan apapun. Jadi ini memang kalian kalau beli ini yang ada baunya berarti produknya palsu, karena memang dia tidak ada bau apa-apa sama sekali. Ini aku gunakan udah hampir setahun lebih. Sebelum aku menggunakan ini, aku menggunakan si Acne Creamy Wash dan Acne Oil Control. Tapi saat ini aku sudah berhenti menggunakan Acne Creamy Wash dan aku beralih ke Cetaphil karena bagus banget untuk kulit-kulit yang sensitif. Ini teksturnya langsung aja. Ini sama ya, hampir sama kayak serumnya kemarin Water View itu. Jadi dia itu tidak berbau apapun. Nah, dia itu bening teksturnya, tapi agak kental-kental gimana gitu ya. Tapi aku cinta banget sama dia karena dia itu nggak walaupun ketika kita cuci muka kan ada ya facial wash yang Acne Creamy Wash itu langsung kita cuci muka, kita itu merasakan keset gitu di muka. Kalau dia enggak, kalau Cetaphil ini enggak bikin mukanya kita itu keset. Cuman kalau aku double cleansing lagi, aku pakai micellar water, aku usap kembali, kotorannya memang sudah nggak ada, walaupun dia tidak memberikan efek yang keset di wajah. Aku memakai ini tiap hari, pagi, sore, malam, pokoknya sering banget. Dan produk ini alhamdulillah cocok banget di kulitku karena dia benar-benar mampu mengangkat kotoran yang ada di wajah. Dan untuk review yang ketiga, aku gunakan facial wash ini 1 minggu 1 kali. Sebelumnya pada tahun 2018 sampai 2019 aku tuh sering banget menggunakannya. Bukan karena aku nggak tahu, tapi memang aku sangat berharap komedo aku tuh hilang dengan produk ini. Produk ini adalah dari Sun By Me yang Bye Bye Blackhead. Bisa dilihat kemasannya ini tetap ini dari plastik, jadi kalau jatuh pun tidak akan pecah. Mohon maaf, aku nggak tahu karena ini tertulisnya semuanya bahasa Korea dan boxnya udah hilang. Yang jelas ini bagus. Ini sudah banyak direview dan digunakan semua orang. Aku pertama kali menggunakan Sun By Me itu di tahun 2018. Waktu itu masih belum booming dan masih harganya itu agak mahal. Kalau sekarang itu harganya rentang 170 ribuan. Kalau yang dulu sangat mahal ya, belinya 200 lebih. Untuk Cetaphil sendiri tadi itu seharga kurang lebih antara 140, kalau lagi promo, lagi nggak promo itu sekitar 180-an lah. Kalau yang ini, saat ini nih sekitar 170-an harganya untuk si Bye Bye Blackhead ini sendiri. Ini tertulis kemasannya itu 120 gram. Mohon maaf, boxnya udah hilang karena aku belinya udah agak lama. Dan ini awet, aku pakainya 1 minggu sekali. Ini ada sensasi mintnya. Kalau kita pakai, dia itu kerasa banget di wajah kita, itu kayak mint, kayak dingin banget, seger, kayak kita lagi cuci muka di pegunungan gitu. Karena boxnya nggak ada, aku beberapa kali searching ingredientsnya, itu juga aku cari artinya, aku belum nemu. Kalau dari produk-produk Korea itu unik-unik sekali ingredientsnya, tapi di sini ditulis dia itu mengandung green tea. Green tea itu untuk meremajakan kulit kita. Terus di sini tertulis natural BHA, jadi ini otomatis dia mengandung BHA. BHA itu dipergunakan untuk eksfoliasi, baik sampai yang Bye Bye Blackhead ataupun yang Agnes, dia sama-sama untuk eksfoliasi, untuk mengeksfoliasi kulit kita. Dan ini dipakainya itu hanya 1 minggu sekali. Teksturnya, nah kita bisa lihat dia warnanya hijau kental. Menggunakannya itu dalam keadaan muka kalian itu kering, bukan dalam keadaan muka kalian itu basah. Cukup dioleskan gini. Nah ini kelihatan nggak sih? Kelihatan ya. Nah ini kelihatan
Di sini kayak ada butiran-butirannya. Nah, kayak gini kan. Dioleskan dia otomatis akan membentuk busa. Semakin banyak didiamkan, semakin lama didiamkan, busanya akan terus dan terus muncul. Jadi ini kayak produk sulapan gitu. Kalau kalian pernah tahu, seret dioleskan langsung muncul busa. Kalau anak kecil ya ngiranya itu kayak sulapan. Nah, ini semakin banyak kan busanya, semakin didiamkan. Kalau sudah semakin banyak, kita tunggu sekitar 1 menitan, langsung kita gosok, putar perlahan. Di sini juga udah ada scrub butiran scrubnya. Enak banget. Ini lembut sekali di kulit kita itu, lembut banget. Nah, wanginya sendiri itu kayak wangi-wangi mint gitu, wangi-wangi peppermint. Nah, terus aja digosok-gosokin gini sampai daki-daki atau ngerasa kalian udah cukup, baru kalian bilas. Bilasnya itu sebenarnya sih disarankan untuk air hangat. Tapi karena aku males ya, karena di rumah juga nggak punya pemanas air, jadi aku gunakan air keran biasa aja sih. Dia mengklaim dia bisa menghilangkan, namanya juga Bye Bye Blackhead. Berarti kan dia juga mampu mengangkat komedo hitam. Aku menggunakan ini, memang sih kita itu pasti apabila kita tidak rajin membersihkan muka, maka Bye Bye Blackhead, maka komedo hitam pun akan menghantui hidung kita. Aku salah satu orang yang mempunyai blackhead. Waktu itu aku menggunakan produk ini. Setelah aku pakai beberapa kali, aku tuh bener-bener setakjub itu menggunakan produk ini karena wow, bener banget klaimnya. Bersih banget ke hidungku yang tadinya itu item-item gitu. Biasanya kan kita harus facial untuk mengeluarkannya, tapi cukup dengan produk ini mampu banget mengangkat kotoran minyak kita yang ada di dalam kulit wajah kita, terutama di bagian hidung ya. Nah, itu tadi ulasan aku 3 facial wash untuk kulit-kulit yang berminyak, berjerawat, dan sensitif. Kalian masih bisa untuk menggunakannya dari, terserah kalian mau pilih harga yang 20.000, Cetaphil yang 140-150 ribuan, atau yang Bye Bye Blackhead yang kemasannya itu 120 gram, harganya 170.000. Oke, sekian dulu reviewku hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Aku harap kalian tetap jangan patah semangat, tetap semangat ya dalam menghadapi wabah ini. Dan untuk semua pejuang acne fighter, semoga kalian semua tetap semangat, jangan patah semangat. Semoga kalian menemukan solusi dari wajah kalian yang berjerawat. Sampai jumpa di ruang mama berikutnya. Jangan lupa subscribe channel aku dan follow Instagram aku. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa di ruang mama berikutnya. Oke, terima kasih. Bye semuanya.